terlihat pergerakan yang udah mulai dilakukan oleh para pemain Onyx untuk memberikan pressure ke arah seorang Sally Boy di early game-nya. Dan ini bakal menjadi satu pergerakan yang cukup mengganggu seharusnya untuk Alter Ego. Karena dari Sun sendiri dia punya Wings by Wings yang mempercepat rotasi nantinya. Right. Dan bahkan Sally Boy, The Miracle Boy kali ini mungkin akan sedikit lebih pasif. Tapi lihat di arah bottom lane. Strong lane dari Onyx itu ada di tangan Buttes atau EXP lane-nya. Adu mekanik terus akan terjadi. Dan bahkan Rasi tidak bisa dikasih kesempatan untuk mundur ke arah belakang. Karena Keyboy standby on position. Langsung mencoba dipaksa first blood kali ini Rasi. Udah keluar flicker tapi harus first blood di sana. Di tangan oleh pasukan dari Onyx. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Nino benar-benar aware dengan adanya Keyboy yang datang dari sisi kanan. Informasi dari Rasi ditelan dengan baik oleh Nino. Dan dia langsung mundur ke arah belakang karena backup terhadap seorang cewek terlalu cepat Nevin. Tapi Kairi di arah bottom lane. Bakal coba untuk dapetin siapapun. Damage terlalu sakit. Defense Judgment belum keluar. Kairi bahkan berpikir 2 kali untuk bisa masuk ke dalam. Udil mencoba dipaksa menuju ke arah depan. Tapi Sans benar-benar membuat Udil harus ditumbangkan di depan sana. Melihat Sans di sini nggak bisa kemana-mana lagi dan harus coba ditumbangi 1 buah poin yang sangat mahal. Keyboy save the day. What a nice covering dari seorang Keyboy. Wow. Sans yang udah di ujung tanduk ya bisa dibilang. Dengan adanya satu barrier bahkan yang dipasang juga oleh seorang Rasi ternyata masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Sally Boy juga harus langsung tumbang di tangan 2 pemain dari Onyx. Ada Kairi dan juga Boots. Mereka tahu adanya Turtle. Ini kesempatan besar untuk mereka bisa memberikan damage di early game-nya. Tapi hati-hati masih ada seorang Pai juga yang gak akan berhenti untuk memberikan gangguan yang sama. Keputusan Kairi untuk memilih untuk mundur karena dia tidak memiliki retribution adalah keputusan yang tepat. Pai meng-cancel semua itu dengan luar biasa bagus. Membuat tadinya keunggulan di tangan Onyx semua dibalikkan keadaan Nevin. Iya, coba untuk ditahan terlebih dahulu. Tapi ingat, Kairi udah kembali dengan retribution-nya. Begitu juga untuk Sally Boy yang udah kembali dari respawn time-nya. Ini bakal menjadi perebutan, entah karena kuantitas sebenarnya mulai diungguli oleh Alter Ego Esports di sekitar Turtle. Cuman pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Onyx dengan Turtle yang diamankan oleh Alter Ego? Direlakan begitu saja nampaknya ya oleh seorang Kairi. Karena dia tahu dia nggak capable untuk masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego Nevin. Ya mungkin itu salah satu kelemahan menggunakan Kaja di sosok jungler ya. Agak susah untuk bisa masuk ke tempat-tempat objektif karena kita tahu sendiri Kaja ini lebih ke arah inisiasi, penculikan, pick off. Tapi kita ngeliat juga potensi yang cukup besar dari tim Onyx sebenarnya. Pergerakan dari seorang Keyboy dengan 2 eliminasi yang udah ia amankan di menit yang ketiga bahkan. Ini bakal menjadi bahaya selanjutnya yang harus diwaspadai oleh Alter Ego Esports terutama ke area semak-semak dan menjadi tugas besar untuk seorang Rasi. Alright, di arah mid lane Udil akan menjadi pilihan tapi tidak ada defense judgment. Gagal begitu saja. Kairi untuk bisa menangkap 1 Udil. Udil respon yang sangat cepat mundur ke arah belakang tapi Sans melakukan rotasi. Dia yang bahkan coba untuk menyelamatkan seorang Keyboy. Lihat, membadani seorang Keyboy di arah sana. Sedangkan Sans punya power yang sangat mahal di arah early seperti ini. Dia butuh item. Kalau dia ter-take down, ini bukan hal yang baik. Akan adu retribution begitu saja Kairi. Dan bahkan lihat, menuju seorang Kairi defense judgment. Belum keluar Federal Strike, tapi lihat! Ter-outplay Udil kali ini. Wah, cari sound point. Pertukaran mid lane dengan jungler nampaknya masih diuntungkan Onyx. Kenapa? Karena Udil mid lane yang power. Sedangkan Kairi hanya jungler yang mengamankan objektif di arah top lane. Nino versus 2 orang. Nino versus everybody. Nino, can you do it? Recover yang sangat mengedepankan. Outplay from Nino. Again, Nino melakukan outplay di arah top lane, Nevin. Wow. Satu move yang benar-benar pinter banget dan sayang sekali Keyboy harus ditumbangkan. Terutama juga dengan kehadiran seorang Rasi ya di waktu yang memang gak terlalu tepat. Tapi ketika ada Rasi di sana itu memperkecil kemungkinan untuk Keyboy bisa selamat. Kairi, begitu juga untuk seorang jungler dari tim Onyx kali ini. Dia harus coba untuk cari objektif selanjutnya. Setelah tadi ditumbangkan, Turtle ini bakal menjadi target berikutnya. Atau bahkan bukan Turtle yang menjadi objektif utamanya. Melainkan untuk menarik salah satu pemain dari Alter Ego Esports. Karena 3 pemain lainnya dari tim Onyx juga udah mulai bersiap-siap Ranger Mas. Putus, kali ini membuat seorang Kairi berhasil mendapatkan 1 barang retribution. Tapi Sally Boy, well hit, gak bisa digapai. Sally Boy terlalu jauh. Pasukan dari Onyx mereka udah cukup bisa mendapatkan turtle, tapi di sisi sebaliknya Sally Boy dibuat
kesulitan oleh seorang Kairi. Di buying time, dipersulit karena purple buff-nya akan menjadi perebutan harusnya kalau Kiboy mau. Dan bahkan kita lihat di sini hanya tersisa 2 prediksi menuju ke arah Alter Ego. Arasi di English Dash dan Indonesia ada Ranger Mas kali ini, Nevin. Ya, masih ada suara pastinya untuk Alter Ego Esports karena bisa dibilang jujur mereka punya kesempatan yang cukup besar juga untuk menangkan game kali ini. Tapi ada ditarikan mau dari seorang Kairi. Langsung bisa memulangkan Rasi dengan cukup instan sebenarnya karena kuantitas dari Onyx juga ya memang diungguli di area tersebut. Udara dari lautan yang harus dihisap oleh Rasi. Breath of Ocean yang membuat dia tidak bisa berdaya dan harus hilang dan emblemnya Nevin. Nah, kalau emblem kita ngelihat kedua jungler masih menggunakan emblem yang sama pastinya. Dan damage sih dari Onyx fokus banget ke arah damage-nya dengan adanya seorang Sans dan juga Kiboy kali ini. Meanwhile Udil dengan ngebawa Valentina dia tentunya harus fokus dengan Mystery Shop. Karena untuk mempercepat nantinya itemization dan dengan copy ultimate ke arah seorang Varsha dia juga butuh item-item damage yang mumpuni supaya impact dan manfaatnya juga terasa cukup besar ke arah tim Onyx nantinya. Oke, dipakai Feather Strike-nya untuk melakukan clear minion. Mungkin ini ada satu buah rotasi yang akan coba dilakukan oleh seorang Sans harusnya. Dan kalau melihat ada gold difference yang cukup jauh 3.000 di menit yang ke-6. Ini mungkin ada di laning yang lainnya, bukan di gold lane. Mungkin ada di arah mid atau di jungle. Kenapa? Karena Udil ditumbangkan 2 kali secara berturut-turut, Nevin. Dan sekarang perebutan di arah objektif kembali akan coba mereka perebutkan. Mereka menuju ke arah turtle yang ketiga. Perfect turtle atau tidak? Pertanyaannya masih seperti itu. Karena sebentar lagi kita lihat Samsung Galaxy Turtle Camp sudah dipegang oleh seorang Kairi yang nampaknya Alter Ego akan melepaskan satu momen itu. Dia akan melepaskan Turtle dan memilih untuk mundur karena terlalu banyak source skill yang diterima. Terlalu banyak damage yang diterima oleh Rasi dan juga Selipoy. Dan itu tidak akan cukup kalau mereka masih mau kontes. Iya, udah terlalu jauh juga dan Kairi juga udah memulai dengan waktu yang lebih cepat. Dan kita ngeliat juga bagaimana zoning out yang diberikan oleh seorang Sans. Bahkan kali ini mereka langsung menuju ke arah outer mid lane-nya Rasi. Rasi moment! Kali ini mencoba dibalikan kembali keadaannya. Dibalikan tapi ternyata di sisi sebaliknya counter setup dipegang pasukan Onyx. 2 poin kill didapatkan atas Alter Ego. Setup yang mahal didapatkan Rasi. Tapi nampaknya belum cukup untuk mendobrak tim Onyx. Oke, dengan perbedaan hampir 4.000 gold ya dari item. Pastinya ini udah berimpact cukup besar ke arah kedua gold laner dengan perbedaan sampai ke arah 1.600. Jadi attack speed, penetration itu bakalan lebih cepat. Sambil melihat juga bagaimana dari seorang Kairi udah mulai terusir. Ada satu barrier yang pasang juga dan Feather Strike kali ini untuk mengusir seorang Kairi. Kairi di all in begitu saja. Kairi masih selamat. Mencoba untuk bertahan tapi ini dia Selipoy dan Miracle Boy. Harus tertukar 1 untuk 1 bersama dengan Kapai. Poin yang sangat mahal. Pai ditumbangkan. Bonus skill yang harusnya pertukaran 1 untuk 1 tapi ini tidak cukup padahal di arah mid lane. Cewek bebas banget untuk mendapatkan inner turret yang dimiliki dari pasukan Alter Ego. Sans kembali lagi dengan recall-recall di depan sana. Mencoba untuk memancing keributan untuk para pasukan Alter Ego. Kematian yang menguntungkan banget sih. Kematian dari seorang Kairi ditukar dengan 2 pemain. Dan Pai lagi. iya, dia juga percaya gitu dengan keadaan dari seorang cewek yang dipercaya juga pastinya memberikan damage yang begitu besar karena udah unggul dari segi goldnya. Mereka bisa manfaatin winning condition mereka dengan sangat amat baik. Mereka tahu mereka dalam kondisi yang unggul, ya udah serang aja. Ya karena Pai ini adalah orang yang sangat penting menurut aku. Dia yang ngebuat momen berkali-kali. Dia itu juga yang bisa membuat pasukan dari Onyx ini ketar-ketir. Damage-nya yang cukup besar, sustain yang tinggi. Itu yang mungkin mahal dari seorang Pai. Tapi ketika tadi ditumbangin dan untungnya belum ada objektif Lord. Itu yang bisa membuat Alter Ego sedikit lebih tenang. Tapi lihat Kiboy, surprise attack dan bahkan Serpai meng-cancel pergerakan dari Kiboy. Surprise at the day tapi Magic Worship-nya gak bisa dibendung lagi. Lihat petir bukan sembarang petir. Membuat seorang Nino harus tersungkur di arah bottom lane. Nice targeting, nice reflect dari seorang Sans. Tapi begitu juga ya pergerakan dari seorang Serpai.
Bagus banget dia bisa Wah. untuk menangkap langsung ke arah seorang Keyboy di waktu yang sangat amat tepat juga. Dan dengan gak adanya Keyboy berarti dari Onyx juga sebenarnya nggak bisa terlalu terburu-buru kali ini. Mereka harus cari timing yang tepat juga atau bahkan menunggu seorang Keyboy-nya mendekati ke area base. Meskipun dengan perbedaan 6.000 gold ini masih bisa menjadi game Alter Ego Esports. Halo. Dari seorang Udil dia bisa ngambil ultimate yang tepat. Juga dari seorang Pai-nya dia bisa menggunakan final slash ke orang-orang yang tepat juga dari Onyx. Itu the best thing yang bisa Kak Pai lakukan untuk menyelamatkan seorang Nino. Federer Strike kembali sudah dibuka. Udil menjadi pilihan. Udil memilih mendapatkan defense judgment ketimbang karena Federer Strike for defensive. Base mereka bakal coba dipecahkan. Tapi Nino Speedy Light Gun sudah aktif. Mencoba untuk mengusir seorang Kairi. Tapi Kairi standby on position. Tidak mau terlalu terburu-buru. Menunggu ke arah super wave dari bottom lane. Alter Ego. Sans kali ini nampaknya belum membuka kembali karena tidak ada Federer Strike. Fokus ke arah base turret defense judgment terhadap seorang Rasi. All in terhadap Romer. Tapi lihat flanking yang dilakukan Keyboy. Flanking yang dilakukan Keyboy ini berbahaya. Untuk Nino memiliki purify. Untuk juga di sana tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Keyboy. Oke, masih mencoba untuk masuk lebih jauh lagi dari para pemain Onyx kali ini menghilangkan 2 base turret sekaligus. Tapi mau gak mau satu pemain itu seorang Keyboy harus dikirim pulang karena udah dapet split push juga yang dilakukan oleh seorang Pai. 4 pemain menghadapi 5 pemain di area base. Entah kali ini bakal langsung dikomit oleh Onyx atau tidak. Karena untuk itemization dari Alter Ego Esports ini juga udah semakin galak. Kari udah mengamankan Golden Staff, Corruption dan juga DHS yang baru saja diamankan membuat dia pastinya punya power yang lebih besar. Begitu juga untuk seorang Udil. Dia udah ada Divine Glaive, dia udah ada COD dan juga Enchanted. Jadi ini bakal menjadi bahaya juga sebenarnya kalau Onyx terlalu terburu-buru. Udah petir, ada Magic Worship. Gimana Nino nggak tumbang? Sedangkan Nino masih belum punya Athena Shield. Masih terlalu jauh duitnya untuk bisa mengejar itu. Dia butuh main itemnya terlebih dahulu, tapi Kairi agak cukup berbahaya berada di garis depan. Mencoba untuk melakukan defense judgment, di oli begitu saja, tapi one charge gagal. Fokus ke arah JW, tapi free hit from JW membuat Sally dan Cowboy terperangkap. Butet masih mau lebih, Petrify Gaming cancel dan Dino dapetin 1 poin kill atas seorang Butet. Boots terlalu commit, over commit, terlalu dalam yang membuat dirinya dilumat abis oleh seorang Nino. Terlalu jauh, tapi sebenarnya nggak masalah karena dia bisa menciptakan space di bagian belakangnya membuat para pemain Onyx still safe dan kali ini dengan 4 pemain mereka langsung menuju ke area base-nya menunggu minion wave selanjutnya. Untung aja Onyx mereka lihat detikan di mana Rasi udah kembali lagi hidup, Lord sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Karena kalau mereka masih mau maksa minimal dapetin 1 atau mawar di dalam base Alter Ego, ini bisa dibalikan kembali keadaannya. Alter Ego bisa membalikan keadaan, Alter Ego bisa dapetin Lord. Ya, ini Lordnya juga udah mulai coba untuk dicicil oleh para pemain dari tim Onyx. Mereka punya kesempatan yang besar banget. Semakin jauh juga gap dari segi ekonominya menuju ke arah 8 ribuan. Alter Ego Esports lagi-lagi mereka coba harus coba untuk ngejebak 1 pemain minimal ya. Entah itu nantinya dari seorang Keyboy ataupun menunggu adanya mistake-mistake kecil dari para pemain Onyx. 1000 assist ya tadi didapatkan oleh seorang Rashi ya nampaknya Nevin ya. Betul, dan oke kita bakal melihat nih seperti apa pergerakan dari tim Onyx setelah mereka berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Lord yang saat ini, Lordnya udah ter-enhance, memang dia nggak bisa memberikan damage yang besar, tapi dengan tambahan 1 pemain, ini pastinya udah sangat amat cukup untuk langsung masuk ke area base. Tapi hati-hati di area top lane, sudah terlihat adanya pertemuan antara Keyboy dan juga seorang Pai yang masih bisa dihindarkan. Almost tersolo pick off nampaknya kali ini. Serpai terdeteksi di arah top lane. Gagal untuk dibuat cancel, ke recall mundur ke arah base-nya. Tapi Onyx mereka lihat, langsung ada wajah Rasi. Gak ada yang lihat. Nampaknya gagal flanking dilakukan oleh seorang Rasi. Pasukan dari Onyx mereka memiliki gold 9.600 yang sangat-sangat jauh. Tidak ada wall charge, tidak ada flicker, tidak ada cover. Ini bencana Nevin. Ini bencana, minion wave akan segera masuk kali ini. 5 pemain dari Onyx di keadaan yang begitu prima bakal coba untuk langsung menembus kemenangan mereka di game yang kedua. Tarikan dari seorang Kairinya berhasil connect ke Rasi. Tapi di backup dengan baik oleh seorang cewek membuat dia harus langsung ditembakkan. Nino dipaksakan dan ternyata Onyx terlalu kuat untuk Alter Ego. Alter Ego tidak bisa melanjutkan win streak mereka. Onyx too strong.